Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Huda, yang insyaallah semua kita yang hadir di dalam majelis ini senantiasa berada dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kembali kita sampaikan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan umur, sehat, sempat, iman Islam, dan terutama karunia yang tak terhitung jumlahnya, kita masih dimampukan oleh Allah untuk beramal, beribadah. Sejak mulai dari terbangun, kita bersuci, berwudu, lalu meninggalkan rumah, pergi ke masjid ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan untuk mengikuti majelis ilmu, dan insyaallah tujuan kita dari sholat subuh ini sampai nanti selesai acara ini dicatat di sisi Allah hidupnya hamba-hamba yang sedang menjalankan amal ibadah kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita kepada beliau tidak hanya menambah jumlah timbangan pahala kebaikan kita, tapi di akhirat nanti dengan bacaan salawat ini bisa menjadi tiket bagi kita, bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka kalau kita boleh berharap tidak hanya mendapatkan pahala, tidak hanya mendapatkan syafaat lewat amalan yang berbanyak bacaan salawat kepada Nabi, di akhirat nanti kita bisa bersama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu fadilah keutamaan memperbanyak salawat yang disebutkan oleh Nabi kita adalah awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Jadi manusia umatku yang layak bersama dengan aku di hari kiamat Allah adalah siapa di antara mereka itu yang banyak membaca salawat kepada. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan pembahasan tentang Asmaul Husna pada pertemuan bulan lalu, ya, ada jemaah kita Pak Haji Musul Ustaz, di mana kalau sebelum menyampaikan materi kita baca Asmaul Husna itu. Nah, jadi saya pikir ini bagus juga, ya. Jadi sebelum kita mulai menjelaskan materi tentang Asmaul Husna, karena nama-nama yang 99
sampai nanti as-sabur ketika diucapkan dengan lisan itu termasuk bagian zikir yang sangat istimewa. Ya, dan bahkan para ulama zaman dahulu ada yang menjadikan ini sebagai wirid, ya, sebagai wirid, salah satu bacaan zikir yang mereka gemari. Kemudian ini juga diyakini bahwa Asmaul Husna baik satu persatu ataupun keseluruhannya merupakan wasilah pembuka dari segala hajat, dari segala keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Karena Allah ya menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Maka ketika meminta kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah, berdoalah lewat nama-nama yang baik, nama-nama yang baik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti insyaallah ya teksnya kita kopikan, lalu nanti ya masing-masing kita pegang seperti kebiasaan biasanya haji ibu-ibu majelis taklim mereka di antara rangkaian kegiatannya itu ya sebelum acara pengajian ada bacaan shalawat, kemudian nanti ada bacaan Asmaul Husna. Itu sudah kalau ibu-ibu ini sudah terbiasa itu. Nah, kalau gitu ya bapak-bapak ini belum ada majelis taklimnya kecuali kajian subuh, kecuali maghrib isya. Nah, kalau ibu-ibu itu agak banyak itu ya. Ada majelis taklim mereka. Jadi apa namanya kegiatan masjid, internal masjid. Kemudian nanti ada tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan yang ibu-ibu ini banyak ibu-ibu ini. Dan bahkan ada tingkat kota. Kalau tingkat di atas itu namanya kalau tidak salah permata ya, pengajian permata. Nah, sering saya perhatikan di antara mata acara yang mereka susun itu pembacaan zikir Asmaul Husna, ya pembacaan zikir Asmaul Husna. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bahasan kita disebut yang pertama ini membahas Asmaul Husna, jadi kita gunakan 2-3 menit untuk kurang lebih ya selesai bacaan Asmaul Husna untuk sama-sama kita membaca zikir Asmaul Husna ini. Nah, terkait dengan nada, karena ya supaya enak bacanya dikasih lagu, dikasih nada. Kalau ibu majelis taklim ini nadanya nada baru aja, bukan nada lama. Kalau nada lama kan yang sering ini di radio-radio zaman dulu ya sebelum azan. Kalau dulu itu waktu saya di Pancasila itu kita terus ya sebelum azan, setelah baca Quran itu kita Asmaul Husna. Nah, karena zaman sekarang ini ibu-ibu majelis taklim kayaknya iramanya mereka irama baru, jadi kita ikut saja ya, ikut iramanya ibu majelis taklim. Nah, jadi sama-sama kita baca atau setidaknya kita simak ulang-ulang, syukur-syukur nanti ya dari lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur itu ya kita hafal. Nah, karena saya baru belajar irama yang baru, makanya saya liriknya itu saya buat, nanti takut salah irama nanti. Kalau irama lama ya bisa ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah, sama-sama kita membaca Asmaul Husna, kita berikan untuk melafazkan zikir kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan berkah Asmaul Husna segala hajat segala yang diberikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzal
kemudian ya kita bagikan lagi untuk sama-sama kita membiasakan mengamalkan zikir Asmaul Husna ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita sampai pembahasan Al-Malik. Nah, sekarang kita masuk nama yang berikutnya yaitu Al-Quddus. Ya. Al-Malikul Quddus itu versi ulama. Al-Quddus arti dari nama Al-Quddus itu Maha Suci. Ya. Kalau Malik Maha Raja, kalau Quddus Maha Suci. Jadi itu nama ini melambangkan sifat. Jadi mudahnya begini Bapak Ibu, kalau nama itu sudah pasti merujuk kepada sifat-sifat Allah. Tetapi tidak semua sifat Allah itu berbentuk nama Allah atau Asmaul Husna. Ya, walaupun sebagian besar sifat-sifat Allah itu ya juga Asmaul Husna. Hanya saja ada beberapa sifat Allah itu tidak termasuk Asmaul Husna. Seperti misalkan sifat wajib bagi Allah yang pertama wujud. Wujud itu kan sifat wajib bagi Allah. Tetapi wujud bukan salah satu dari Asmaul Husna. Nah, jadi begitu. Kalau sudah nama pasti merujuk ke makna dari nama itu merujuk ke sifat, tapi belum tentu sifat merujuk ke nama. Nah, sekarang asma yang berikutnya Al-Quddus. Arti Al-Quddus itu Maha Suci. Nama Allah itu Al-Quddus. Sifat yang melekat pada zat Allah juga Al-Quddus. Allah itu Maha Suci. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Quddus ya terdapat beberapa kali Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Ya, huwallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Jadi Bapak Ibu, surat Al-Hasyr ini termasuk surat yang sangat dahsyat, ya, sangat istimewa. Kenapa? Karena di beberapa ayat di penghujungnya itu menghibur banyak nama-nama Allah yang indah. Di antaranya ayat yang ke-23. Huwallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Salah satu ya nama indah yang terhimpun di dalam ayat ini adalah Al-Quddus. Allah itu Maha Suci. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nama Al-Quddus juga terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Di Quddus di sini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quddus di samping kata Al-Quddus ada juga kata tasbih. Ya, makna suci ya. Tasbih subuhun atau menggunakan subhanallah. Apa beda suci kalimat Quddus dengan suci kalimat sabbah atau subuh ya. Jadi kalau kalimat tasbih itu kalimat aktif ya, kalimat aktif yang dijadikan sebagai sarana bagi makhluk untuk menyatakan Allah itu punya sifat Maha Suci Al-Quddus.
Sedangkan Al-Quddus itu adalah sifat yang melekat pada zatnya. Baik ada yang mensucikannya, baik ada yang menyatakan Allah itu Al-Quddus atau tidak, ya Allah tetap begitu saja. Allah tetap Al-Quddus. Allah tetap Maha Suci. Sekalipun tidak ada satupun misalkan dari makhluk ciptaannya itu yang mensucikan Allah lewat tasbih. Semua makhluk pada tahun itu tidak ada satupun yang bertasbih, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berpengaruh terhadap nama dan sifatnya yang kudus? Ya tidak. Karena Al-Quddus ini sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Maha Suci menggunakan kalimat tasbih itu adalah alat yang digunakan apalagi kita manusia untuk bertasbih menyatakan Allah itu Maha Suci. Ya, bunyi kalimat tasbihnya Subhanallah. Apa arti Subhanallah? Maha Suci Allah. Kenapa kita harus mentasbihkan Allah? Karena Allah itu punya sifat Al-Quddus, Maha Suci. Maha Suci dari apa? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua sesuatu atau dua hal yang harus kita sucikan dari Allah itu. Ya. Yang pertama, apa maksud Allah itu Maha Suci? Annahu munazzahun an kulli ma yunafi sifati kamali. Jadi yang pertama, Allah itu Maha Suci dari segala sifat-sifat yang meniadakan kesempurnaannya. Jadi Allah bersih dari sifat-sifat kekurangan. Allah itu memiliki sifat kesempurnaan dan Dia kudus, suci dari segala sifat kekurangan. Apapun bentuk kekurangannya. Ya. Jadi Allah Maha Suci dari lalai. Allah Maha Suci dari letih. Allah Maha Suci dari sakit. Allah Maha Suci dari lupa. Allah Maha Suci dari ngantuk. Kira-kira Allah itu Bapak Ibu tidur apa tidak? Allah tidak pernah tidur. Kalau tidak pakai tidur Pak Ustaz, tidak ada ngantuknya Allah itu. Nah, jadi kalau kita ya sehari semalam tidak tidur, ada rasa ngantuk. Tapi Allah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngerasa ngantuk. Ya, Allah itu tidak pernah tidur. Kalau Allah tertidur nanti pas dia tidur, siapa Tuhan kita yang ngatur alam semesta ini? Bahaya nanti. Ya, yang planet tadi tidak beraturan lagi putarannya. Kemudian yang lain lagi jadi kacau balau. Ya, kalau Allah itu tertidur. Nah, makanya Allah itu suci dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan. Nah, ini makna Al-Quddus yang pertama. Jadi kita harus mensucikan Allah dengan cara apa? Tertanam keyakinan di dalam hati kita bahwa Allah Maha Bersih, Maha Suci dari segala bentuk kekurangan. Pokoknya sifat Allah itu sempurna karena Dia memiliki sifat Al-Quddus, suci dari segala bentuk kekurangan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sedikit pun tidak boleh Allah itu disifati dengan sifat yang kurang. Karena Allah memiliki sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna kudus? Allah itu Maha Suci. Annahu
munazzahun an mumasilati ahad min khalqihi. Jadi salah satu sifat salbiyah bagi Allah adalah mukhalafatu lil hawadis. Ini yang wajib, mustahilnya mumasilatu lil hawadis. Allah itu mustahil ada yang menyerupai. Nah, jadi dalam sifat kudus ini yang harus kita lakukan mensucikan Allah dari bentuk menyerupakan dengan apapun, baik itu pada sifat, pada makna, atau pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga pada kekuasaannya. Tidak boleh kita samakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau misalkan, makanya ada di sini ya, kita dengan mendalami sifat Al-Quddus ini, kalau betul membersihkan Allah, mensucikan Allah dari bentuk keserupaan apapun, insya Allah kita akan terbebas dari perbuatan syirik. Apa itu perbuatan syirik? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kenapa? Karena di dalam hati kita tertanam kuat pemahaman makna Al-Quddus. Allah itu suci, Allah itu bersih dari segala apapun yang menyerupainya. Ya. Kenapa masih banyak masyarakat Islam melakukan praktek-praktek yang terkategori syirik? Karena itu tadi, sifat atau asma Al-Quddus tidak tertanam dengan baik di dalam dirinya, sehingga mudah sekali akidahnya itu goyah. Ya, baru demam panas 3 hari cucunya itu bukan dibawa ke bidan, bukan dibawa ke dokter, tapi mohon maaf, dibawalah cucu yang demam panas tadi ke dukun. Ya oke, dukun diraba-raba banyak keningnya ini. Oh, ini puyang di atas puncak bukit itu, ini nyapo. Ya. Jadi siapa no kalau tidak sembuh? Kalau tidak sembuh, cari ayam berwarna putih, segalanya putih. Ya, nanti sembelih, masak nasi kuning, bawa nasi kuning itu ke makam puyang, kasih makan puyang itu. Pulang dari makam puyang, sembuh nian pulau cucu itu. Jadi kesapu. Itu gara-gara apa? Gara-gara ya sifat Al-Quddus tidak tertanam kuat di dalam hati. Jadi kalau asma atau nama Al-Quddus, sifat Allah Maha Suci itu dipahami dengan baik, diyakini dengan kuat, insya Allah tidak ada sedikit pun ya keinginan kita untuk ragu terhadap kesempurnaan Allah. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu yang tidak nyapu, dia saja belum tentu nasib di dalam kubur itu. Karena Bapak Ibu ya, alam barzakh itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang sudah masuk alam barzakh, dia tidak mungkin lagi arwahnya itu bisa gentayangan di dunia ini. Karena ada orang yang meyakini orang yang sudah meninggal itu ya arwahnya bisa gentayangan dan segala macam. Tidak bisa, karena dia sudah dihijab, sudah dibatasi. Nah, ini makna yang kedua yang harus tertanam di dalam diri kita, bahwa Allah itu munazzahun an mumasilati ahad. Allah itu suci, Allah itu bersih dari keserupaan terhadap apapun juga, terhadap sesuatu pun juga, baik itu dari wujudnya, baik itu dari sifatnya, baik itu dari perbuatannya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dua ini yang harus kita yakini, yang harus kita tanam di dalam jiwa kita, makna Al-Quddus, Allah Maha Suci, Allah Maha Bersih dari apa? Dari segala kekurangan. Nah, jadi Allah itu sempurna. Yang kedua, Allah itu Al-Quddus, Maha Suci, Maha Bersih dari apa? Dari segala sekutu, dari segala penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu ahad. Allah satu-satunya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, yang menandingi kekuasaannya, ya, kemuliaannya, kesuciannya, semuanya ya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira gambaran tentang Asmaul Husna Al-Qudus yang berarti Maha Suci. Nah, tadi sebelumnya di awal ya, Maha Suci itu menggunakan kudus menunjukkan kepada sifat yang melekat kepada zat Allah, juga menggunakan kata subuh. Subuh ini subuhun merupakan kalimat aktif yang bisa digunakan tidak hanya ya. Jadi tasbih itu Bapak Ibu tidak hanya digunakan oleh manusia ya untuk menyatakan Allah Maha Suci. Bahkan semua makhluk Allah ya, baik itu yang bernyawa, yang tidak bernyawa, benda hidup, benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah. Misalnya di dalam surat As-Saffat Allah menjelaskan ya, bahwa segala sesuatu itu semuanya bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahu as-samawati. Jadi langit-langit yang tujuh semuanya bertasbih lahu kepada Allah. Wal ardu, termasuk bumi tempat kita tinggal ini bertasbih kepada Allah. Waman fihinna, segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di dalam bumi bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in, tidaklah ada sesuatu illa yusabbihu bihamdihi, kecuali semuanya itu bertasbih dan memujinya. Pasir di pantai itu bertasbih ya. Aspal di jalan itu bertasbih dengan caranya. Apalagi semut di pohon manggis samping, apalagi cacing di dalam perut bumi, semuanya bertasbih berdasarkan ayat ini. Wama min syai'in, tidaklah sesuatu apapun yang ada di semesta alam ini illa yusabbihu bihamdi, kecuali mereka itu bertasbih dan memuji Allah. Walakin la tafqahun, akan tetapi kalian tidak mengetahui tasbihah, bentuk tasbih mereka. Ya, kita tidak tahu saja tasbih mereka itu seperti apa. Ya, jadi kita tidak perlu pula mikir cak mana semut itu bertasbih, Pak Ustaz. Apa bunyi kalimat tasbihnya? Tidak usah. Ya, tidak perlu kita cari-cari ini. Nabi Sulaiman. Iya. Kecuali kita ya bisa seperti Nabi Sulaiman. Ya, tahu cara komunikasi bangsa semut. Ya, tahu kita nanti tasbihnya. Kalau tidak usah kita cari. Nyamuk pun bertasbih. Ya, nyamuk pun bertasbih. Ya. Nyamuk bertasbih, semuanya bertasbih, pohon-pohon bertasbih. Akan tetapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian itu tidak tahu bacaan tasbih mereka itu seperti apa. Ya, innahu kana haliman ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha bijaksana lagi Maha pengampun. Nah, kita tidak perlulah mencari tahu bentuk tasbih. Pasir seperti apa, bentuk tasbih laut seperti apa, bentuk tasbih gunung seperti apa. Yang penting kita yakin semua mereka itu bertasbih dengan cara mereka masing-masing. Pertanyaannya yang paling penting itu bagaimana bentuk tasbih kita? Ya, yang paling penting itu adalah bentuk tasbih kita kepada Allah. Kalimat tasbih yang diajarkan langsung oleh Allah
ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan tasbih untuk menyatakan Allah itu punya sifat Al-Quddus, Maha Suci, adalah Subhanallah. Ya, Subhanallah. Itulah kalimat tasbih yang disyariatkan untuk kita menyatakan Allah Maha Suci. Apa arti Subhanallah? Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Nah, Bapak Ibu, kalimat tasbih ini termasuk salah satu kalimat zikir yang sangat dahsyat. Bahkan kalimat tasbih ini dijadikan salah satu bacaan-bacaan di dalam sholat. Ketika ruku, bacaan sholat kita adalah tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, itu salah satu. Ketika sujud, bacaan sholat kita adalah tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau subhana rabbiyal azim, Maha Suci Allah lagi Maha Agung, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Kalau subhana rabbiyal a'la, subhana artinya Maha Suci Allah, al-a'la lagi Maha tinggi, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat tasbih juga termasuk salah satu zikir yang disyariatkan untuk dibaca sehabis sholat. Ya, paket itu. Pertama, Subhanallah, 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 Subhanallah 33 kali. Kedua, tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Ketiga, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. 99 jumlahnya. Summa tamamul mi'ah, lalu disempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah seseorang membaca 99 plus 1 jadi 100 setiap habis sholat, kecuali Allah ampuni dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu dahsyatnya bacaan tasbih. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau untuk amalan ini bacaan tasbih, ada 2 kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khafifatani ala lisan. 2 kalimat itu ringan sekali diucapkan oleh lidah kita. Ya. Saqilatani fil mizan, tetapi walaupun dia ringan diucap, ya, kalimat ini sangat berat saat nanti ditimbang. Habibatani ila rahman, 2 kalimat ini sangat disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah 2 kalimat ringan, berat timbangan, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah dahsyatnya kalimat tasbih. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari sisi keyakinan kita harus meyakini Allah itu punya sifat Al-Quddus, Maha Suci Allah. Dari apa? Dari segala kekurangan-kekurangan. Dari apa Allah bersih Maha Suci? Dari segala bentuk penyerupaan. Nah, untuk menguatkan apa yang kita yakini dalam praktek amalan, perbanyaklah zikir dengan membaca tasbih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang dapat kita uraikan di dalam kesempatan ini berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Quddus. Insyaallah pertemuan berikutnya pelajaran apa yang bisa kita terapkan di samping dari amalannya tadi, banyak tasbih. Pertemuan selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Al-Quddus untuk kita amalkan, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah dan jelas untuk mengharap ridho dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu